Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua, bro and sis? Apa kabar? Luar biasa pastinya, karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita, amin. Yang percaya Tuhan ada di tempat ini boleh melambaikan tangan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini, amin. Yes, kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, buat semangat yang baru Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini bagi setiap kami, untuk memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, melepaskan kami, membebaskan kami, memberikan kami kemenangan sebab Tuhan sudah menang bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, bekerja Engkau di tempat ini bagi setiap kami. Bekerja sebebas-bebasnya ya Tuhan, penuhi kami dengan kepenuhan ilahi. Sehingga kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami pulang membawa damai sejahtera Allah yang penuh, sukacita Allah yang penuh, kasih Allah yang penuh. Itulah yang kami bawa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami dedikasikan waktu ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, awal, pertengahan sampai akhir. Biar Engkau yang menuntun, memimpin kami di dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Engkau gembala kami yang baik, Engkau Bapa kami yang kekal, Engkau Raja damai, Engkau Immanuel, Engkau Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Allah di atas segala Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta alam semesta. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberikan persembahan yang termanis buat Tuhan kita. Bersama saya katakan amin. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Indah saat Kau hadir Tuhan, damai di fajar pagi ku berteduh di dalam doaku.
dari awal, katakan indah saat Kau hadir Tuhan. Amin. Damai di fajar pagi ku berteduh di dalam doaku, nikmati hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Indah dan kudus hadirat-Mu, damai mengalir, damai mengalir penuh di jiwaku. Kau beriku kekuatan memenuhi hatiku saat ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Mari Bapak Ibu sama-sama ku nyanyi, ku nyanyi Hosana, sembah. Ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Indah saat Kau hadir Tuhan, damai di fajar pagi ku berteduh di
dalam doa kami, di dalam doaku, nikmati hadirat-Mu. Saat kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Indah dan kudus hadirat-Mu. Amin. Damai mengalir penuh di jiwaku. Kau beriku kekuatan membaharui hatiku. Amin. Saat ku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama lebih lagi. Ku nyanyi, Hosana. Ku sembah Tuhan, ku sembah
Bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami Tuhan. Holy Spirit, Holy, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi, Hosana. Ku kasih, ku kasih Kau Yesus. Amin. Ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Mari Bapak Ibu jemaat katakan, ku nyanyi, ku nyanyi bagi-Mu pujian. Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Sembah Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. We love You Lord, we love You Lord. Ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Sekali lagi, ku nyanyi.
ku sembahkan, sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, kami sembah, ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Raja kita, sorak-sorai bagi Allah. Haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi bagi Raja kemuliaan. Jesus, the King of Kings, Lord and Lord, God Almighty God. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang tiada bandingannya. Engkau abadi, Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami, Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian, pengagungan kebesaran hanya bagi Engkau Sang Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita orang yang sudah dipilih Tuhan bersama katakan amin.
Amin. Sorak-sorai. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya, Bapak Ibu Saudara sudah dipilih Tuhan. Dipilih untuk apa? Untuk pekerjaannya yang mulia, amin. Dipilih untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Sorak-sorai sukacita bagi dia, haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama ya. Thank you Lord. Kita dipilih, katakan, dan dikuduskan untuk memberitakan apa? Perbuatannya, amin. Sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan siapa? Yesus Raja pemenang. Untuk semuanya dan berkuasa hari berikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kita berdiri dengan kuasa, dengan kuasa. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya, mari bangkit. Yesuslah Raja pemenang. Untuk semuanya dan berkuasa hari berikan bagi kita. Tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Yesus. Sama-sama. Katakan, sekarang saatnya bangkit, bangkit nyatakan nama yang besar, Yesus, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam 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 param, pam pam param, param 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 param. Bapak Ibu sama-sama boleh katakan, wuh, lebih semangat lagi, wuh. Bapak Ibu percaya ketika Bapak Ibu Saudara bersorak seperti itu, iblisnya lari. Amin. Karena ada kuasa di dalam, kita percaya di dalam nama Yesus, amin. Wuh,
Dahsyat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan diakonia seperti biasa di minggu ketiga. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk diakonia. Biar persembahan ini Tuhan boleh untuk dipergunakan bagi orang yang membutuhkan. Berkati setiap kami yang memberi. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Kita juga akan mendengarkan suara gembala. Silakan multimedia boleh diputar. Shalom warga kerajaan, tanpa terasa maka kita hampir menyelesaikan yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko, pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul, bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes, kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Salah satu gereja yang sangat terkenal itu jempol kakinya kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis saudara. Tetapi firman Allah mengatakan tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace. Shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini. Tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dan ayat ketiga ditambah lagi oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat saudara ya. Firman Allah berkata Dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan? Janjinya itu yang berharga sangat besar supaya kita bisa mengalami ini, kodrat ilahi dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan, menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang dan kita jadi stres, artinya dewa atau Tuhan yang kita sembah itu Mamon itu divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset saudara. Apa yang dia janjikan pasti dia genapi. God is not a man. Karena itu jangan lupa, setiap kali ada tantangan katakan Emmanuel.
God is with me and God is among us, inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, semua baik sungguh terabad. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik Tuhan, semua indah Tuhan, semua luar biasa dalam hidup kami Tuhan, semua baik. Yesus, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam rencana-Mu Amin. dari semula Yes. sebelum dunia dijadikan. Kami ada dalam rencana Tuhan. Yes. Kami ada di sini Yes. siang hari ini menjelang siang hari ini juga. Itu semua ada dalam rencana Tuhan. Kami sangat bersyukur atas pilihan Tuhan dalam hidup kami. Amin, amin Tuhan. Memanggil kami, Yes. mengangkat kami menjadi anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Amin. Kami mensyukuri segala anugerah yang kami terima. Sehingga hari ini kami layak menghampiri takhta hadirat kasih karunia-Mu yang begitu Amin besar. Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang telah Kau perbuat bagi kami, telah Kau kerjakan dalam Yes. hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicara dan berkata-kata bagi kami Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan siang hari ini.
Engkau sendiri yang menyingkapkan rahasia firman-Mu, memberikan pengertian yang baru bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Setiap kami yang hadir di sini mendapatkan berkat khusus daripada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih atas perkenanan-Mu hadir bagi kami di tengah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, salam. Selamat tahun baru. Nah, pasti nggak ada, karena nggak ada kue tahun barunya lagi kan. Jadi bilang selamat tahun baru udah nggak enak lagi. Ya, memang tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau dulu saya ingat tahun 92 saudara, 90-an. Itu kue tahun barunya sampai awal Februari pun masih ada. Masih suasana tahun baru itu. Ya, kita berkunjung ke rumah teman aja awal bulan 2 itu masih disuguhkan kue tahun baru. Tapi ya efek corona ini juga akhirnya pasti udah dalam pikiran, udah nggak ada lagi tamu mau datang ke rumah ini. nggak semangat lagi ibu-ibunya bikin kue kan gitu. Tapi saudara, yang kita syukuri itu adalah 2021 punya masalah sendiri. Dan ternyata kita bisa melewatinya. Amin. Ya. Kalau kita lihat dari awal bulan Januari sampai Desember tahun yang lalu, kadang-kadang terasa sulit, masalah dan problem itu datang, ternyata juga bisanya dilewati. Nah, di tahun 2022 ini saudara, saya mau bisa pastikan saudara bahwa 2022 ini juga punya masalah sendiri. Amin. Ya. 2022 ini juga punya masalah sendiri. Jadi nggak usah perlu takut, khawatir dengan itu. Yang perlu kita percayai bahwa Allah beserta kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, walaupun apa yang terjadi 2022 ini biarlah terjadi. Ya, kita sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan khusus bagi kita. Bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Amin. Kasih karunia Tuhan berlimpah bagi kita. Nah, di tahun ini saudara, tema kita dari pendeta senior kita tadi Pak Timotius Arifin ya, bicara bahwa tahun ini adalah tahun multiplikasi kasih karunia. Ya, atau kasih karunia yang berlipat ganda. Ya. Nah, saudara, kasih karunia itu adalah grace, itu adalah saudara, saya mau sekedar review aja ya. Itu adalah pemberian orang yang punya posisi lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Ya, pemberian dari orang yang punya jabatan yang tinggi kepada jabatan yang rendah. Ya, di mana orang yang rendah itu tidak sanggup dengan kekuatan kemampuannya untuk mendapatkannya. Ya, itu namanya grace atau kasih karunia. Di negara kita Indonesia juga mengenal itu. Namanya gerasi. Ya, ada hak istimewa presiden itu ada memberikan gerasi. Apalagi abolisi, rehabilitasi, amnesti. Ya, beberapa waktu yang lalu mantan ketua KPK Azhari mendapatkan namanya gerasi dari presiden, dia langsung keluar. Ya, dihapus hukumannya. Nah, saudara, tetapi posisinya masih seperti manusia biasa, rakyat biasa. Tetapi gerasi, kasih karunia yang diberikan Tuhan bagi kita saudara, dia bukan hanya mengampuni dosa kita. Bukan hanya membebaskan kita dari tuntutan hukum dosa, tetapi dia memulihkan status kita. Ya, dari seorang hamba dosa menjadi orang merdeka, bukan hanya itu saja, menjadi siapa? Anak-anak Tuhan. Ya, walaupun Pak Azhari itu sudah bebas saudara dari tuntutan hukum, tapi tidak pernah ditemukan dia dalam kartu keluarga presiden.
Tidak ada namanya di situ. Ya. Tetapi istimewanya kita yang percaya kepada Kristus, saudara, bukan hanya kita bebas dari tuntutan dosa, dari hukuman kekal, tetapi di dalam kartu keluarga kerajaan surga ada nama kita di situ. Amin. Ya. Di dalam buku kitab kehidupan ada nama kita di situ. Kita masuk dalam keluarga Allah. Itu gerasi yang paling besar. Dia pulihkan keadaan kita, dijadikan kita orang merdeka, ya, dan di dalam, ya, kalau secara hukum kita di Indonesia, di dalam kartu keluarganya Allah ada nama kita di situ. Ya, ada nama Bapak Ibu Saudara di situ. Ya, makanya kita berhak mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Kenapa? Karena ada nama kita di situ. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oke, silakan slide berikutnya, ya. Nah, anugerah itu saudara ada. Kalau saya bikin klasifikasi, ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Ya, anugerah umum itu saudara adalah ada pemberian atau ganjaran dari pihak. Oke, saudara. Oke, saya berikutnya bukan itu ya. Nah, pemberian Allah secara universal kepada manusia mencipta, mengelola, memelihara dan mengendalikan alam semesta ciptaannya meliputi menyediakan kebutuhan dasar, mencegah kejahatan, menunda penghakiman dan menopang keteraturan. Nah, saudara, itu hujan, saudara, diberikan kepada manusia. Itu bukan karena kita orang benar loh. Hujan itu diberikan Tuhan bukan karena orang percaya, bukan hanya kepada orang percaya. Angin itu ditiupkan Tuhan bukan kepada orang percaya aja. Itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Itu kasih karunia Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ya, saudara nggak perlu puasa supaya angin bertiup. Ya, saudara nggak perlu nangis berdoa Tuhan, ya biarlah angin ini bertiup. Nggak perlu saudara. Itu diberikan Tuhan itu secara umum kepada semua makhluk. Ya, supaya ada ikan di laut nggak usah saudara. Ya, saudara puasa supaya ada ikan di laut nggak perlu. Memang udah dikasih Tuhan untuk sana. Pemberian universal. Pemberian Tuhan secara umum yang bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Mau percaya tidak percaya, dia bisa menikmati pemberian Tuhan itu. Ya. Nah, anugerah khusus itu adalah pemberian khusus yang diberikan hanya untuk kaum pilihan Allah. Ya. Anugerah khusus adalah atau special grace diberikan hanya untuk kaum pilihan Allah. Anugerah ini berbicara mengenai perbuatan Allah yang menebus, menguduskan dan memuliakan umatnya. Ya, berbicara tentang pilihan Allah itu adalah khusus. Tidak semua orang dipilih Tuhan. Ya, saudara kita ada di sini hari ini. Ya, saudara bisa mengenal Tuhan itu. Udah dari sananya saudara dipilih Tuhan untuk itu. Bagaimana Tuhan menuntun langkah kita, bertemu dengan orang-orang percaya lainnya dan mengarahkan kita, memperkenalkan Kristus bagi kita, itu bukan kebetulan. Karena memang dari sejak ya dalam kandungan ibu kita pun sudah ada Tuhan pilih. Ya, oke silakan slide berikutnya. Saya bicara tentang ya ini kasih karunia itu saudara yang berlimpah-limpah itu banyak hal nanti. Oke, saya langsung aja ke tema bulan ini. Ya, dipilih oleh sang raja di dalam saudara tema bulan ini Galatia 1 ayat yang ke-5. Ya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Sejak kapan saudara? Tuhan sudah memilih kita itu sejak di dalam kandungan ibu kita.
Sejak kita tidak ada bentuk apa-apa, saudara, kita sudah dipilih Tuhan. Ya. Nah, Dia sudah memilih kita. Makanya tidak ada hak kita, saudara, untuk memilih orang tua kita. Ya. Saudara bisa memilih teman hidup. Saudara bisa memilih jadi populer, ya, jadi orang terkenal, itu pilihan saudara. Menjadi orang banyak uang pun itu bisa pilihan. Tapi saudara tidak pernah bisa memilih orang tua kita. Ya, orang tua kita itu adalah pilihan Allah bagi kita. Itulah yang cocok bagi kita. Ya, makanya adik-adik kecil, ya, adik-adik, ya, walau gimana pun orang tua kita itu jelek, ya, nggak kaya, tapi bersyukurlah, banggalah, itu yang cocok untuk kita. Ya. Dari DNA mereka lah yang cocok untuk kita, yang sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Ya. Itu takdir, saudara. Itu takdir gak bisa diubah. Nasib bisa diubah, takdir itu gak bisa diubah. Ya. Allah menitipkan kita melalui orang tua kita itu pilihan Allah. Ya. Pilihan Tuhan kepada Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus. Pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan bagi siapa? Istri Zakaria, ya, saat melahirkan Yohanes Pembaptis. Itu pilihan Tuhan bagi dia. Elizabeth, ya, Elizabeth. Itu pilihan Tuhan memilih. Ya, makanya saudara, kita ini, ya, hadir hari ini, kita bisa lahir baru hari ini, itu sudah pilihan Tuhan dari sananya. Ya, nggak tahu-tahu kita, nggak mengerti apa-apa kita, udah dipilih Tuhan dari sana. Dan saudara, ya, apa yang dipilih Tuhan itu, saudara, itu tidak pernah bisa gagal. Amin. Ya, pilihan Tuhan, keputusan Tuhan, itu tidak pernah bisa gagal. Ya, boleh slide berikutnya itu. Ya. Nah, keputusan raja tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ketika Allah memilih kita, menetapkan kita di situ, saudara, itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ya. Kalau sudah Allah memutuskan kita untuk itu dan saudara memilih kita, ya, dan pilihan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ya. Nah, kalau saudara lihat ketika pada zamannya Ester, ada suatu surat dibuat raja itu yang sudah dimeteraikan, ya, untuk menghanguskan semua orang Yahudi. Ya, yaitu inisiatif siapa? Si Haman, ya. Bunuh semua. Ya, ketika sudah diketemukan penyebabnya adalah rencana jahat si Haman, dan saudara tahu, itu keputusan raja itu ya sudah disebar, nggak bisa dicabut, karena sudah dimeteraikan oleh raja. Ya. Bagaimana cara supaya mereka selamat? Adalah dibuat lagi keputusan yang baru, harus meterai raja lagi, bahwa semua orang Yahudi boleh melawan. Ya, ketika ada orang yang membunuh orang-orang Yahudi di seluruh wilayah Media Persia, boleh melawan. Tapi saudara, keputusan raja itu tidak bisa diganggu. Ya. Ketika Tuhan sudah memilih hidup kita, itu tidak bisa diganggu. Saudara boleh melihat saudara jatuh bangun, saudara. Saudara boleh bisa melihat kehidupan kita yang jatuh bangun. Tapi saudara, jatuh bangun hidup kita bukan berarti rencana Tuhan, pemilih Tuhan dalam hidup kita itu gagal. Ya. Pemilihan Tuhan dalam hidup tidak pernah gagal. Ya, dia akan sampai pada rencananya itu. Tuhan punya cara sendiri bagaimana mengatur langkah hidup kita. Ya. Tidak ada yang sanggup. Di dalam Roma dia berkata bahwa tidak ada yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Malaikat sekalipun tidak sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maut apalagi.
Ya, Tuhan sendiri tidak menginginkan kita berpisah dengan Dia. Saudara, begitu berharganya pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Hargai itu, saudara. Ya, tidak semua orang menerima itu. Ya, tidak semua orang. Saudara bisa mengenal Tuhan Yesus itu, saudara, itu adalah pilihan Tuhan. Ya, banyak orang mau mengenal Tuhan tapi tidak pernah terbuka hatinya, karena tidak pernah dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan untuk mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Ya. Kenapa? Ada kadang kalau kita baca di ada selubung yang menutup mata rohani seseorang itu sehingga tidak bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Kita bisa mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah anugerah Tuhan besar bagi kita. Oke, silakan teks berikutnya. Untuk apa kita dipilih, saudara? Pertama, dipilih untuk rencana kekal dari Allah. Ya. Kita dipilih, saudara, ada rencana kekal Allah dalam setiap hidup kita. Yang tidak kita mengerti. Apa? Ya. Ada rencana kekal Allah dalam hidup kita. Ya. Kelahiran Anda bukanlah suatu kebetulan. Ya, saya singgung sedikit tadi. Bukan juga kesialan atau kesalahan. Termasuk ras dan kebangsaan bukanlah kebetulan. Ya. Kelahiran kita, saudara, itu bukan suatu kebetulan. Walaupun ada orang tua merasa ketika anaknya lahir merasa kebetulan, enggak diharapkan. Ya. Ketika masih muda, pacaran, kecelakaan, ya, ada beberapa orang dicoba-coba digugur, ternyata nggak bisa. Itu anak secara manusia itu tidak diharapkan. Ya, tapi ketika orang itu mengenal Tuhan, itu ya ada dalam rencana Tuhan. Ya. Ada orang tua, anak pertama cewek, yang kedua cewek, ketiga cewek, keempat cewek, keenam cewek, datang ke tujuh. Oh, cewek lagi. Kadang-kadang, saudara, ya, ada beberapa orang tua saking kesalnya kadang dilampiaskan kepada anak terakhir itu. Ya. Enggak dihargai, diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena semuanya dari atas cewek semua, biarkan laki-laki. Ya, kadang-kadang cewek pun dia diperlakukan laki-laki, dikasih baju laki-laki. Karena mimpi orang tuanya supaya yang lahir itu laki-laki, dikasih baju laki-laki, makanya dari kecil udah tomboy modelnya. Kenapa? Orang tuanya mengharapkan laki-laki. Tapi di mata Tuhan, saudara, ya, ketika orang itu mengenal Tuhan, kita bisa tahu bahwa itu semuanya adalah rencana Tuhan. Ya, adalah rencana Tuhan. Kelahiran kita bukan suatu kebetulan. Ya, termasuk suku kita, tinggi kita ini, tampang kita ini, saudara. Ini yang cocok bagi kita. Bersyukurlah. Ya. Wajah-wajah model kita itu yang cocok bagi kita untuk rencana Tuhan bagi kita. Syukurilah. Syukuri. Itu bukan pilihan kita loh. Siapa sih gak mau? Saya juga pingin kok 180, 190 tingginya. Jujur saya pingin. Kalau bisa gemuk besar seperti Bang Jonathan itu 190 besar lagi kan hebat. Jalan di sambusannya gak bakal diganggu orang. Nengok badannya aja gitu. Wah udah ini bos ini katanya. Siapa sih gak mau begitu? Warna ras kulit kita itu yang cocok bagi kita. Yang tepat dengan rencana Tuhan itu. Syukuri. Ya, di tahun-tahun 90-an, saudara, saya kadang-kadang, waktu itu saya ikut jualan kosmetik juga Sales. Ya. Pada waktu agak heboh sedikit. Kosmetik itu saking larisnya dulu namanya plasenta.
Ibu-ibu sih yang pada agak-agak muda pada waktu itu pasti tahu itu namanya plasenta. Ya. Saking larisnya banyak pembuat palsu dengan harga yang miring. Ya, dijual dengan miring. Efeknya apa? Wajah rusak. Ya. Itu saudara, kalau yang make itu dulu nggak bisa kena matahari loh. Ya, keluar dari rumah harus pakai payung, walaupun hanya pergi ke rumah tetangga siang harus pakai payung loh. Ya, kenapa? Intinya nggak puas dengan kulit yang diberikan Tuhan bagi dia, pingin putih dia. Ya sama dengan siapa? Kalau artis Michael Jackson ya, nggak puas dia dengan kulit hitam yang dikasih Tuhan sama dia. Ya, dibuatlah dia kulit putih palsu gitu kan. Akhirnya tersisa hidupnya kan. Ya, dia harus bayar dokter yang standby di sampingnya sampai puluhan orang. Menderita orang semacam itu. Ya kita bangga saudara, itu pilihan Tuhan bagi kita. Ras kita ini ada rencana Tuhan yang kekal. Ya saudara. Saya pernah cerita, itu ada seorang yang mau diutus saudara ke pedalaman Afrika, si muda. Saudara sih dia sudah berdoa, bergumul dan bergabung dengan badan misi mau diutus. Terus saudara beberapa minggu, kalau ke sebulan 2 bulan sebelum dia mau diutus, kecelakaan dan kaki putus, amputasi. Secara pikiran sederhana bisa timbul dalam hati. Mungkin kurasa salah aku berdoa ke sana. Kurasa Tuhan melarang aku pergi ke sana, makanya aku kecelakaan. Kan itu. Ya. Kurasa emosionalku saja itu mau pergi ke sana. Ternyata Tuhan melarang saya harus celaka. Saudara, karena dia punya tekad terus, mau harus ke sana. Akhirnya badan misi fasilitasi dia dan kasih kaki palsu. Ya, diutus ke sana. Oke, diutus berangkat ke sana. Sampai di sana saudara, masuk ke pedalaman, ditangkap. Namanya juga orang asing kan. Apalagi kulitnya putih. Yang sana kulit hitam, begitu nampak kulit aja udah asing ini. Orang asing makanan ini gitu kan. Nah saudara, di kandang, bukan penjara seperti kita. Ya di hutan-hutan kan kayunya ditaruh ke situ. Ya, di kayu gitu dimasukkan ke situ. Senunggu-nunggu kepala suku datang, saudara. Mungkin kurasa kaki palsunya ini gatal kan. Bersihkan, copot, bersihkan, jemur di situ. Pengawal ngiting-ngiting. Belum pernah ada di suku kita orang hebat seperti ini. Bisa copot kaki. Bisa dilepaskan kakinya. Dijemur lagi ke situ. Putar lagi, dipasangnya lagi. Dilapor sama kepala suku. Kepala suku, apa? Kami sudah menangkap dewa ini. Kenapa? Kakinya bisa dicopot loh. Dipasang lagi. Datang ke suku, kepala suku diintik itu. Betul ya. Ya, dicopot kakinya, dijemur situ. Ya, baru dipaksa lagi. Ketakutan mereka. Ini dewa, jangan diganggu, ini dewa. Bisa jadi malapetaka. Ya, di daerah kita nanti kalau kita aniaya orang ini. Dia datang kepala sukunya, minta ampun. Ampun kami, tolong kami, selamatkan kami. Kalau udah begitu gampang nggak diinjili? Udah gampang. Mau selamat? Mau. Terima Yesus. Ikut saya berdoa. Ya, selamat satu kampung. Dia itu celaka ada dalam rencana Tuhan. Itu yang terbaik bagi dia. Untuk menyelamatkan suku sana, dia harus mengalami itu.
Ya. Mata sipit kita itu yang cocok bagi kita, saudara. Ya. Ya. Siapa sih nggak pingin hidung mancung juga? Aku juga pingin kok hidup mancung. Kita bersyukur ini yang cocok bagi saya dari Tuhan. Ya. Ya, orang tua, oke, slide tadi itu ya. Orang tua mungkin tidak merencanakan Anda, tetapi Allah merencanakannya. Orang tua yang Anda miliki adalah orang tua yang Dia pilih. Ya, sudah singgung tadi. Orang tua kita itu yang Dia pilih Tuhan untuk kita, yang cocok untuk kita. Ya, yang masih ada orang tua, uruslah orang tuanya dengan baik sekarang. Itu yang cocok untuk kita. Udah capek-capek dia ngurus kita. Ya, udah capek-capek orang tua itu besarkan kita. Kadang-kadang waktu dia lapar, lu berkata lapar, enggak, kenyang aku. Ya, supaya apa? Supaya penting anaknya dulu makan semua. Ya, nah, walaupun juga ada orang tua yang apa, yang kadang-kadang, ya kami juga kadang waktu kecil juga kadang mengalami hal-hal yang apa juga dari orang tua. Ya. Kita udah capek-capek pelihara ayam. Loh. Dari kecil udah capek pelihara ayam. Datang tamu. Entah siapa-siapa pun tamu itu dipotong. Ya. Yang dikasih sama kita apa? Cekernya doang. Kita udah capek-capek ngurus ya. Kadang-kadang pakai uang tabungan celeng-celeng untuk beli ayamnya kadang gitu kan. Datang tamu dikasih. Ya, kalau di kampung saudara bertamu di kampung itu bisa dibilang 3/4 makanan itu lauk itu sama tamu semua loh. Ceker-cekernya lah itu sama anak-anak dibagi-bagi, ususnya dalam dibagi-bagi sama anaknya. Cuman kenyang kuahnya aja. Tapi saudara bersyukurlah punya orang tua semacam itu juga. Ya. Nah, itu adalah pilihan Tuhan bagi kita. Itu yang tepat bagi kita. Ya, saudara ada di gereja ini pun saudara itu pilihan Tuhan bagi kita. Ya bersyukurlah. Kalau kita pun melihat kekurangan gereja ini, ya kita lah yang bagusinya, siapa lagi? Betul kan? Ini gereja kita yang dipilih Tuhan untuk kita. Mau inginkan bagus gereja ini ya kita juga. Jangan harapkan maunya pengerja itu begini, maunya begini, ya kita aja lah. Kalau ingin maju gereja kita ya kita lah. Ya, karena Tuhan yang memilih kita ada di sini. Amin. Ya. Semuanya untuk suatu tujuan. Ya. Jadi saudara Allah memilih kita itu untuk suatu rencana yang kekal. Semuanya ada tujuannya. Ya. Saudara jatuh bangun dengan bisnis pun, pekerjaan pun, karir pun, semuanya ada tujuannya bagi Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar. Besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita ada di dalam Tuhan, kitalah yang tahu siapa itu Tuhan, kitalah yang pertama kali mengalami itu Tuhan, kitalah yang punya pengalaman banyak bersama dengan Tuhan, maka dunia ini perlu mengenalnya dari siapa? Ya dari kita. Ya. Karena apa? Karena kita saksi matanya. Kita yang melihatnya, kita yang mengalaminya, kita yang mengenal Tuhan, kita yang tahu isi hati Tuhan melalui firman Tuhan, kita yang membaca dan merenungkannya. Maka saudara, orang yang paling tepat untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan itu adalah kita. Ya, Tuhan Allah memanggil kita, memilih kita ya untuk memberitakan ini juga bagi seujung-ujung bumi. Ya, di dalam Matius pasal 28. Pergilah jadikan semua bangsa. Ya. Nah,
Yang berikutnya saudara, ini ada udah mau apa? Ya, dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Allah itu kasih, saudara. Ya. Nah, Allah itu kasih, Allah butuh sasaran kasihnya untuk menyalurkan kasih. Nah, kitalah orang yang dipilihnya ini, saudara, yang dipilih Tuhan untuk menjadi sasaran kasih Tuhan. Makanya kita bangga loh, saudara. Kita bersyukur Tuhan memilih kita. Ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, setiap saat, setiap harinya, setiap waktu itu kita itu menjadi sasaran kasih Tuhan. Kasih Tuhan besar, dia ingin transfer, dia kayak salurkan semua. Ya, bagi setiap hidup kita. Makanya kita juga yang ada di dalam kasih Tuhan, ya, wajib menyalurkannya kepada orang lain. Ya, wajib sebenarnya orang sekitar kita juga bisa merasakan kasih Tuhan yang kita terima. Betul apa betul? Kita ini sudah mendapatkan transfer kasih dari Tuhan. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka selayaknya lah orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih itu loh. Ya, selayaknya hal yang lumrah kalau orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya. Nah, jika tidak, berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan kita. Di mana kira-kira putus hubungannya itu kan? Ya, apakah kita yang kurang berhubungan lagi dengan Tuhan? Nah, Tuhan memilih kita, saudara, untuk menjadi sahabatnya, menjadi sasaran kasihnya. Setiap hari dia akan transfer, setiap saat dia akan transfer kasihnya kepada kita. Dia butuh kita. Tuhan butuh kita menjadi sasaran kasih Tuhan. Nah, oke, yang berikutnya. Ya, dipilih Tuhan kita untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi status kita sebagai anak-anak Allah itu bukan hanya sebagai anak-anak aja, tapi sasarannya adalah seperti Kristus. Nah, di zaman perjanjian baru, saudara, di zaman rasul-rasul, pertama kali itu orang Kristen disebut itu di Antioquia. Kenapa mereka disebut dengan orang Kristen? Itu karena gaya hidup mereka sama dengan Kristus. Ya, orang Kristen itu disebut kepada mereka karena orang-orang pada waktu itu melihat kehidupan mereka seperti Kristus. Dan mereka menyebut mereka Kristen adalah Kristus kecil. Ya, gaya hidup mereka, gaya pelayanan mereka, kasih mereka, persekutuan mereka sama seperti dengan Kristus. Ya. Ketaatan mereka, kekudusan hidup mereka pada waktu itu sama dengan Kristus. Makanya orang-orang memanggil mereka Kristus kecil. Nah, jadi saudara, Allah memilih kita itu, saudara. Saudara ditempatkan sekarang di tempat kerja itu di mana saudara bekerja hari ini. Ya. Tuhan menginginkan saudara hidup di sana menjadi Kristus kecil di sana. Ya. Saudara ditempatkan di sekolah di sana itu, suatu sekolah itu karena Tuhan menginginkan mengendalikan hidup saudara. Saudara menjadi Kristus kecil di sekolah itu. Ya. Supaya saudara tanpa saudara bersaksi pun, tanpa saudara bercerita pun orang sudah bisa tahu. Ya.
Saudara tidak pernah berkhotbah di tempat saudara kerja, tapi orang bisa tahu bahwa saudara itu adalah pengikut Kristus. Tanpa saudara khotbah pun di sekolah itu, tapi orang bisa tahu saudara itu adalah siswa pengikut Kristus. Ya, itu tujuan Allah bagi kita. Tuhan memilih kita. Ya, dan ditempatkan bagi kita, tempatkannya kita di mana tempat kita berada hari ini. Saudara boleh berkata, aku kerja di sini karena si anu, karena si anu, karena si anu. Tapi saudara itu saudara tidak bisa dibantah bahwa orang-orang itu pun saudara ketemu itu karena ada rencana Tuhan. Saudara bisa bertemu dengan orang-orang yang menuntut saudara di tempat kerja saat ini. Saudara itu adalah rencana Tuhan. Ya, saudara bisa menikmati hidup hari ini juga itu adalah dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, pada hari ini saya mau menekankan bahwa kita semuanya ini yang dipilih Tuhan dan ada tujuan kekal Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, nggak usah lagi pikirin model kita, latar belakang kita, tetapi model kita hari ini, ya, keadaan kita hari ini, itulah yang tepat untuk rencana Allah dalam hidup kita. Amin. Ya. Saudara, itu siapa? Ada seorang anak kecil di zaman raja-raja juga. Ya, dikirim jadi budak. Ya. Dengan panglima Naaman. Ya. Ada asisten rumah tangga di situ. Anak kecil orang Yahudi. Diculik, diculik lah, ditawat. Dijadikan asisten rumah tangga di sana. Ternyata di sana saudara, dia bisa bersaksi loh. Ketika Naaman sakit kusta, dia berbicara kepada Naaman, bos, di kampung kami ada hamba Tuhan deh. Kalau mau kau sembuh, pergilah ke sana. Apa jadinya saudara? Naaman datang. Dan dia mengalami kuasa Tuhan, kustanya sembuh. Anak kecil ini nggak pintar khotbah. Ya, dia bukan orang merdeka, dia tawanan di sana saudara. Tapi itu bisa dipakai Tuhan kok. Ya. Dengan cara begitu, kesaksian, pemberitaan, ya, pengenalan akan Tuhan bisa sampai kepada Panglima Naaman lewat anak kecil yang jadi tawanan. Ya. Saudara boleh melihat diri saudara nggak banyak bisa berbuat hari ini. Tapi saudara yakinlah keberadaan kita hari ini itu ada rencana Tuhan bagi kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, tekunlah mengerjakan itu. Ya, saudara aktivitas apapun di luar sana, percaya bahwa saudara adalah anak Tuhan. Ya. Saudara, gereja kita perwakilan kerajaan Allah. Saudara di tempat bisnis saudara, saudara wakil Allah di sana. Di tempat kantor saudara, saudara wakil Tuhan di sana. Saudara di tempat belajar, anak sekolah, saudara juga wakil Tuhan di sana. Perwakilan kerajaan Allah di sana. Lewat kehidupan kita masing-masing di mana kita berada, orang bisa memuliakan nama Tuhan. Orang bisa meninggikan nama Tuhan. Ya, nggak ada semuanya yang kebetulan dengan itu. Ya, semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Dipilih Tuhan hidup kita untuk suatu rencana yang kekal. Amin. Oke, mari pemain musik boleh maju ke depan. Ini. Sekalian ya, hamba Tuhan pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kita masuk dalam perjamuan kudus.
Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab itu ku hidup di dalammu. Tiada pernah ku meragukan dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima darimu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur hari ini Tuhan buat karya-Mu yang besar Yes. yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengenal Tuhan, kami menerima Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi. Amin. Itu jauh sebelumnya Yes. Tuhan sudah memilih kami. Jauh sebelumnya Tuhan sudah merencanakannya bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan yang besar yang Kau berikan bagi kami. Amin. Terima kasih atas pemulihan yang Kau berikan bagi kami. Status kami Tuhan pulihkan dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih atas pilihan-Mu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Tuhan, terjadilah apa yang Kau rencanakan bagi kami. Amin. Terjadilah bagi kami Amin. seperti apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kerjakan dalam hidup kami. Terjadilah Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat benih firman Tuhan yang kami dengar, kami baca siang hari ini. Itu benih akan tumbuh berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Hati kami seperti tanah yang baik dan subur, sehingga benih firman ini akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa,
Sebentar lagi kami siapkan hati kami juga, kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan menerima roti yang adalah lambang tubuh Kristus yang telah dihancurkan bagi kami. Ia telah menanggung penyakit kelemahan kami, telah menanggung kutuk dosa kami. Kami akan menerima anggur, lambang darah Kristus yang telah dicurahkan bagi kami, menghapus, menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, yang melayakkan kami mampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Berkati kami yang menerimanya. Amin. Sucikan setiap hati kami. Amin. Kami mengampuni semua orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Orang-orang yang menyakiti hati kami lepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan karya kasih dari salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Berdiri bersama bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Baik, yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang ambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Naikkan syukur saudara bagi Tuhan atas pengorbanan Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan, Yesus. kami bisa menerima perjamuan kudus yang hari ini. Kami menerima tubuh Kristus yang kudus, yang mulia, itu mengalir dalam tubuh kami. Kami menerima darah Kristus yang menyucikan kami dari segala pelanggaran dosa-dosa kami, yang menjadi pelindung kami ketika musuh-musuh kami menyerang kami. Tidak ada serangan musuh yang membahayakan kami, karena darah Kristus yang membungkus, yang membentengi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat perjamuan kudus hari ini. Setiap kami yang menerimanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan warta untuk sepekan.
Dan sebelumnya kami mau bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan? Oh puji Tuhan, ada satu, ada dua ibu di depan. Kita berikan tepuk tangan, kita sambut dengan sukacita. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan warta sepekan. Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara online maupun secara langsung. Ibadah raya kita berjalan seperti biasa setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di tempat ini. Untuk ibadah roki masih diliburkan. Doa pengerja akan setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di tempat ini dan kami berharap seluruh pengerja dapat menghadirinya. Komsel kita telah aktif kembali dan kami mengundang agar Bapak Ibu Saudara dapat bergabung dalam komsel. Waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembaran warta. Mari menabur bersama dalam dana pembangunan kita dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung dana pembangunan yang terkumpul hingga saat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami di tempat ini. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Biar itu menjadi bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur maupun pembangunan maupun persembahan yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, Tuhan memberkati benih yang kami tabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi, haleluya, amin.
Mari kita buka hati kita, angkat tangan kita terdekat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai setiap kita siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita ini berkati bersama-sama, kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sukacita, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.